Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan tentunya saya akan memaparkan sedikit yang menjadi bahan diskusi pada diskusi 4 untuk mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika kali ini. Nah, dalam topik kali ini kita akan membahas mengenai Thales. Siapakah Thales ini atau Thales ini? Ya, apakah dia sebegitu penting? Siapa dia? Kemudian eh, apakah Thales ini mempunyai pengaruh apa atau andil apa sebenarnya dalam ilmu matematika, dalam perkembangannya atau bahkan dalam perkembangan teknologi yang ada pada saat ini? Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, kita langsung saja menyimak bahwasanya apa sih yang perlu kita ketahui mengenai Thales ini. Yang pertama, tentu saya tidak akan lupa memperkenalkan diri saya. Nama saya Andri Marbun. Kemudian di sana ada NIM saya 5012000148. Lalu saya prodi Pasca Sarjana Magister Pendidikan Matematika dan pekerjaan saya saat ini adalah seorang guru atau pendidik di salah satu SMA swasta di Jakarta. Nah, Bapak Ibu, menarik kita bahas mengenai Thales ini yang pertama. Sebenarnya Thales ini tidak banyak diketahui ya, pas semasa hidupnya tidak banyak diceritakan atau tidak banyak tertuang dalam buku-buku para cendekiawan atau ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Yang mungkin kita ketahui sekilas adalah nama dari seorang Thales ini singkat saja memang hanya Thales karena tidak banyak diketahui seperti yang saya sampaikan tadi mengenai kehidupannya. Tempat lahir beliau diperkirakan di Miletos atau Miletus ya, tepatnya pada masa daerah Yunani kuno pada saat itu. Nah, di mana diperkirakan Thales ini lahir pada tahun 624 sebelum Masehi dan menjalani masa kehidupan sampai dengan 546 sebelum Masehi. Nah, kebangsaan Thales sendiri adalah kebangsaan Yunani. Kemudian profesinya adalah seorang filsuf, matematikawan, ahli astronomi, dan seorang cendekiawan. Nah, Thales sendiri memang tidak banyak diketahui bahwa tidak maksudnya tidak banyak diketahui bahwa semasa hidupnya itu apa saja yang dilakukan atau diperkenalkan oleh beliau perihal tersebut. Nah, kalau kita misalkan melihat apa saja sih andil daripada Thales ini. Nah, yang pertama Thales ini punya kontribusi pada beberapa bidang. Yang pertama mungkin dalam filsafat ya. Jadi Thales ini sendiri itu merupakan seorang filsuf ya, seorang ahli filsafat pertama yang dia menjelaskan mengenai awalan dari kehidupan ini atau asal-usul dari alam semesta dan fenomena yang terjadi, itu dia menggunakan eh, teori yang tidak cenderung atau tidak berpedoman pada mitos-mitos ataupun kepercayaan-kepercayaan pada masa saat itu ya, pada masa-masa tersebut, misalkan kepercayaan terhadap dewa atau kita mungkin sebutnya agama, sekarang agama-agama pada saat itu. Lalu kemudian dalam kontribusi pada filsafat ini, dalam bidang filsuf ini, Thales ini memberi gagasan mengenai air atau dalam bahasa asingnya disebut dengan arke ya, di mana arke ini atau air ini dipercaya oleh Thales atau berdasarkan pemikiran Thales adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Jadi adalah dasar utama dari setiap kehidupan, setiap unsur kehidupan, setiap pembentukan alam semesta yang ada. Nah, itulah gagasan filsuf yang dikemukakan oleh Thales. Jadi, dia lebih menggambarkan kepada konsep alam semesta dan kemudian sumber yang bisa dijelaskan secara rasional ya dan mampu diterima oleh mungkin beberapa kalangan atau bahkan banyak kalangan masyarakat pada saat itu yang dimana kemungkinan pasti ada pertentangan juga karena Thales menjelaskan mengenai asal-usul alam semesta atau fenomena alam itu dia tidak bergantung kepada mitos atau kepercayaan-kepercayaan dewa-dewa yang ada pada saat itu. Nah, kemudian Thales ini punya dalam ilmu matematika. Nah, yang kita mungkin kenal adalah teorema Thales, ya, teorema Thales ini. Nah, di sini dia mengungkapkan pada teorema Thales, jika sebuah garis lurus memotong dua sisi dari sebuah segitiga secara sejajar, maka ia membagi dua sisi tersebut secara proporsional. Nah, kemudian teorema berikutnya adalah teorema dasar lingkaran.
di mana sudut yang dibentuk oleh sebuah segmen diameter di lingkaran adalah sudut siku-siku. Nah, dua hal ini sebenarnya menjadi awalan ya yang dibentuk oleh salah satu matematikawan yaitu Euclid, di mana itu mendasari bagaimana konsep geometri gitu ya. Jadi Thales ini sangat berpengaruh sebelum sebelum Euclid sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Thales, dan makanya kalau kita baca beberapa literatur atau buku yang menjelaskan, Euclid mengatakan bahwasanya apa yang dikemukakan dia itu berasal daripada hasil kontribusi Thales itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian saat ini kita kenal dengan konsep geometri yang kemudian terus berkembang. Nah, kemudian Thales juga punya kontribusi dalam ilmu astronomi. Menariknya, Bapak Ibu, dalam ilmu astronomi, Thales ini mampu melakukan perhitungan gerhana matahari. Nah, gerhana matahari yang terjadi kemungkinan sesuai dengan literatur yang ada itu pada 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Nah, hal itu sudah ada pada perhitungan Thales itu sendiri. Dia sudah membuat konsep dasar perhitungan. Dan bahkan konsep dasar perhitungan itu tidak hanya gerhana matahari yang dilakukan, tapi pergerakan benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Misalkan kita lihat mulai dari pergerakan kemungkinan pergerakan dasar dari pergerakan bulan, matahari atau benda-benda yang langit yang saling memiliki orbit atau dasarnya segala macam, itu sudah masuk dalam eh, perumusan konsep yang dibuatkan oleh Thales. Nah, ini yang menarik. Jadi ternyata Thales ini meskipun tidak dikenal oleh banyak ilmuwan, tapi kalau kita ingat sekilas mengenai Aristoteles, Aristoteles sendiri mendapatkan dasar dari setiap pengembangan ilmu pengetahuannya itu ketika dia mengetahui atau mempelajari dari setiap kontribusi yang dibuat oleh Thales. Nah, Aristoteles yang kita kenal sendiri itu mendapatkan ilmunya atau dari hasil kontribusi Thales. Dari tadi dia mengenai filsufnya, kemudian eh, dari ilmu matematikanya, dan kemudian dalam bidang ilmu astronomi. Nah, kemudian Bapak Ibu sebenarnya yang menarik dari Thales ini sendiri adalah Thales ini pada masyarakat Yunani atau pada masyarakat Yunani kuno tepatnya, dia ini mendapat julukan Seven Sage ya, atau misalkan Seven Sage itu mungkin kita bisa terjemahkan bukan tujuh orang suci ya, tapi tujuh orang bijak ya, tujuh orang bijak, Seven Sage, di mana Thales ini sangat berpengaruh pada peradaban di masa Yunani kuno itu sendiri. Terlebih pada kota tadi, kota kelahirannya dia di Miletus itu atau di Miletus tersebut. Nah, di mana dia juga berpengaruh itu yang paling pertama bisa kita lihat adalah pembangunan pusat kota yang ada di Miletus, di mana dia dibangun di tengah-tengah kota, dan itu merupakan saran awal yang dikemukakan oleh Thales pada saat masa ekspansi atau masa mungkin eh, peperangan yang terjadi pada masa Yunani kuno. Begitu. Jadi Thales ini sebenarnya secara keseluruhan banyak kontribusi meskipun pada dasarnya tidak banyak tertuang ya, apa saja yang dilakukan oleh beliau semasa kehidupannya, kemudian apa saja yang menjadi peninggalan-peninggalannya secara detail, itu mungkin untuk saat ini belum terkemuka. Tapi yang kita pasti ketahui, Thales itu mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup mendasar menjadi awal daripada perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Jadi kemungkinan tidak menutup bahwa suatu saat eh, lebih jauh mengenai Thales, mengenai salah satu ilmuwan kita, yaitu mengenai Thales tadi, dapat digali lebih dalam apa yang menjadi kontribusinya, dan kemudian berkembang hingga saat ini, lalu dikembangkan lagi, dan kemudian kita dapatkan lagi ternyata apa-apa saja yang sudah dibentuk oleh Thales. Nah, itu mungkin yang bisa saya paparkan sedikit mengenai salah satu ilmuwan Thales, yaitu ilmuwan pada masa Yunani kuno. Dan jangan lupa masukkan Bapak Ibu sekalian, jangan juga lupa untuk like dan subscribe Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau penjelasan yang kurang berkenan untuk bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa Bapak Ibu semua.